Ini kita akan membahas tentang impedansi gelombang. Kalau kita kembali mengingat di gelombang tali sebelumnya, respon atau tanggapan terhadap gangguan dari luar, dalam hal ini F, kepada tali memperoleh kecepatan osilasi lokal. Untuk media yang resistif itu berarti dia memberikan respon, penolakan, responnya dia bersifat linier. Jadi gaya yang diberikan langsung berhubungan dengan besarnya impedansi. Nah, itu bergantung pada konstanta karakterisasi medium yang disebut sebagai Z. Menurut Sumus, ingat, mungkin masih ingat ya kalau misalkan ada gaya teredam, ada gaya apa respon dari linearnya kan ini bisa kita lihat ini disebutkan ungkapannya adalah do dari C dibagi waktu itu adalah 1/Z per F. Ini dari mana? Ingat, kalau gaya ada respon hambatan teredamnya itu F sebanding dengan ini ya, BV ya. Kalau berlawanan berarti minus. Ingat pada gaya hambat berarti di mana gaya ini sebanding dengan kecepatan rambatnya. Sehingga bisa kita tuliskan juga F sebanding dengan misalkan di impedansinya Z kali V kecepatan ya. Nah, ini jadi kesebandingan aja, ini arahnya menawarkan berlawanan. Sehingga kalau kita menentukan besarnya, maka ini kan V ini sama dengan dc per dt itu ya. Ya, sehingga kita bisa tuliskan dc per dt atau V itu sama dengan 1/Z kali F. Nah, ini adalah impedansinya. Untuk gelombang yang merambat ke arah kanan, seperti ini misalkan yang X min VT yang kemarin kita sudah turunkan, ini kita dapatkan ini do V per do T do C per do T sama dengan 1/Z. Nah, F itu sendiri untuk gaya yang berarah ke kanan itu sama dengan minus T tegangan tali do C per do X. Ya. Ingat, ini dibuka lagi catatan kalian, ini adalah F, ungkapan dari F. Kemudian selanjutnya atau bisa dituliskan Z sama dengan minus T0 kali do C per do X per do C per do T. Ya. Ya, ini tadi dari ini ya. Ini do C per do T sama dengan min Z minus T0 do C per do T, sehingga kita untuk mendapatkan Z-nya tinggal ini aja berarti. Ini sorry bukan T, ini X. Ini dibagi ini. Jadi seperti ini. Ya. Nah, dari sini ini mengingatkan apa? Untuk impedansi ya, I sama dengan V per R. Kalau untuk R-nya itu juga hampir sama dengan V impedansi. Ingat dulu itu apa? Z sama dengan akar RLC ya. R kuadrat tambah X XL
min XC kuadrat yang seperti itu. Ini kan impedansi ya, hambatan untuk listrik. Sehingga ini bisa kita tuliskan apa namanya, karena negatif ya tadi kan berlawanan. Ini kita bisa tuliskan ulang bahwa Z itu dia bernilai, jadinya kita tuliskan positif saja, dosi per do X per, ini kita mencari besarnya saja ya, I per do T, skalarnya saja. Nah, berdasarkan analogi yang tadi, I sama dengan V, potensial listrik per impedansi, penggerak muatan listrik atau potensial listrik, Z disebut, nah sehingga kita dapatkan Z ini adalah impedansi gelombang. Jelas bahwa untuk gaya dengan gangguan tertentu, kecepatan osilasi yang ditimbulkan oleh gelombang tersebut berbanding terbalik dengan Z. Jadi kecepatan berbanding terbalik dengan Z. Kalau misalkan kita Z-nya di sini, ini ada TO-nya per, ini kan apa? Kecepatan ya. Nah, kesebandingannya saja. Ini kita keep dulu, kita simpan dulu. Jadi Z itu berbanding terbalik dengan kecepatannya sebanding dengan tegangan yang diberikan. Ya, untuk gelombang tali yang merambat ke kanan, ini contoh kasusnya, ini kita dapatkan seperti ini. Sehingga berdasarkan hubungan sebelumnya, kita sudah dapatkan seperti ini. Kemudian hubungan sebelumnya coba dicek lagi. Kalian mengetahui untuk P, untuk daya itu sama dengan T0 per kecepatan sama dengan do C per do T kuadrat sama dengan T0 V untuk do C per do X. Ya, kalau kamu mau ungkapkan dalam X seperti ini, kalau kamu ungkapkan dalam T seperti ini tegangan pada talinya, V-nya adalah kecepatan rambatnya. Sehingga untuk D, daya yang ditransmisikan dari dalam tali itu sama dengan, ini kan T per V itu sama dengan Z. Impedansi dibagi per do C per do T kuadrat. Atau sama juga dengan 1/Z kali tegangan tali do C per do X. Ini aja ya, pakai ini aja ya. V per TO sama dengan 1/Z. Ya, sehingga bisa masuk seperti ini. Kemudian, ini berlaku juga untuk gelombang tali yang bergerak ke arah kiri dengan perumusan yang sama. Selanjutnya dari persamaan di atas dapat diperoleh ungkapan Z. Ungkapan Z kan kita memperoleh ya. Coba buka kalian catatan bahwa tegangan tali itu rumusnya antara kecepatan kuadrat kali kerapatan ya. Ya, sehingga kalau untuk mendapatkan Z, Z ini, kemudian itu ya, kan tadi TO sama dengan V kuadrat rho. Terus ada hubungan apa lagi? Kita dapatkan juga V kuadrat itu sama dengan TO per rho. Sama dengan akar TO per rho. Kemudian jika kita ingin mendapatkan Z, Z kan sama dengan apa? TO per V. Berarti sama dengan TO
per akar TO per Rho. TO bagi akar TO. Akar TO. Ini pindah ke atas kali akar Rho. Sehingga rumus impedansi sama dengan akar dari tegangan tali kali kerapatan. Ya. Sehingga didapatkan impedansi gelombang adalah seperti ini. Akhirnya kita bisa mendapatkan berdasarkan persamaan di atas untuk medium resistif, F sama dengan kan tadi itu ya Z C per dot T, di mana Z-nya itu ini kan ini ya tadi ya F B kali V itu ya, di mana Z-nya sebanding dengan impedansinya, halangannya. Untuk medium yang reaktif gaya yang diberikannya itu sebanding dengan impedansinya kali T-nya, atau sebanding dengan seper C. Ini analoginya dengan kapasitor. Nah, kalau untuk yang selanjutnya Z untuk reaktif ini ada dua kemungkinan. Ini ada yang percepatan T kuadrat. Ini sebanding di mana Z-nya ini hanya analoginya aja ya. Z sebanding dengan seper L. Oke, walaupun kita dapat utamanya Z-nya itu impedansi gelombang sama dengan akar T0 Rho. Iya, itu saja.